Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Tujuh tahun pun telah berlalu. Di fasilitas klan Baskerville, saat itu terlihat para Hound muda yang telah tumbuh sedang melakukan latihan melawan seekor demonic beast, yaitu Oxbear, beruang bertanduk yang sangat besar. Kemampuan para Hound muda juga telah berkembang. Teknik swordsmanship dan kemampuan fleksibilitas mereka juga memenuhi standar pada umur mereka. Walaupun mereka menghadapi makhluk demonik raksasa, tetapi mereka cukup tenang dalam mengatur strategi dan serangan secara bersamaan. Latihan mereka juga diawasi oleh seorang penjaga yang disebut Stafford Sir Baskerville. Sembari mengawasi latihan mereka, dia juga memberitahu keputusan-keputusan penting pada saat melawan musuh yang lebih kuat dari yang mereka hadapi. Di antara para murid yang sedang melakukan latihan, ada 3 murid yang lebih menonjol di antara para murid lainnya. Dengan gerakan mereka bertiga yang sangat cepat, Oxbear itu dengan mudah dikalahkan menggunakan kombinasi ketiga serangan mereka. Dan tentu saja mereka bertiga adalah Highbrow bersaudara. Menurut penjaga, tuan muda Highbrow, Midbrow, dan Lowbrow memang hebat. Aura mereka bertiga telah mencapai warna merah gelap. Memang seharusnya seperti itu. Oxbear yang telah dilumpuhkan oleh serangan Highbrow bersaudara, dan sisanya tinggal para murid untuk menghabisi beruang raksasa itu. Dan latihan pertarungan mereka saat ini telah selesai. Penjaga yang mengawasi latihan tersebut juga menyatakan bahwa mereka semua sudah mencapai low rank swords expert. Itu artinya mereka semua telah mempelajari Baskerville swordsmanship Feng tingkat pertama, dan pada waktu ini latihan 7 tahun mereka sudah selesai. Penjaga itu juga mengingatkan Oxbear yang telah mereka lawan saat ini berbeda dengan yang ada di Gunung Lerok Lenoir, yang mana makhluk demonik seperti ini jauh lebih kuat. Dia sendiri pun bahkan tidak sanggup menghadapinya. Walaupun kematian selalu dekat, mereka harus menghadapi itu dan membangun pengalaman bertahan hidup bagaimanapun caranya. Saat itu mereka juga dinyatakan telah lulus setelah 7 tahun menerima latihan. Setelah lulus, para Hound muda kini membicarakan tentang rencana mereka yang ingin mendaftar ke pasukan Knight Mana, yang mana klan Baskerville memiliki 7 pasukan Knight. Tiap pasukan juga dibuat dengan tujuan masing-masing, seperti penjagaan, penyelidikan, perlindungan, pembunuhan, penekanan, konfrontasi langsung, dan lain-lain. Kira-kira kemana dia akan masuk? Siapa yang kau maksud? Siapa lagi kalau bukan Beecher Van Baskerville? Dia mengalahkan Oxbear sendirian yang lebih besar dari yang kita lawan tadi. Aku dengar kalau dia juga telah mencapai high rank sword expert. Dia juga telah mencapai Feng tingkat ketiga. Apa Feng tingkat ketiga? Itu berarti kekuatannya sama dengan penjaga tadi. Namun Beecher merasa ini lebih lama dari yang dia rencanakan. Pada kenyataannya, dia sekarang sudah mencapai medium rank sword grade 2T dan sudah di Feng tingkat kelima. Butuh waktu 7 tahun untuk sampai di tingkat ini. Saat itu Barrymore mendatangi Beecher, yang mana Hugo menyuruh Beecher untuk menemuinya sekarang. Barrymore juga bilang bahwa posisi Beecher telah ditentukan. Setelah sekian lama, Beecher pun saat ini menemui ayahnya. Dia menanyakan kabar dari Hugo. Beecher melihat Hugo
yang memiliki luka di hidungnya dan apa penyebab dari luka tersebut. Hugo berkata saat dia menghadapi suku barbarian di Gunung Lerok Etlenoir, Hugo menerima serangan oleh suku barbarian yang sangat mahir menggunakan sebuah busur panah. Hugo juga tidak dapat menangkap barbarian itu, namun Hugo juga berhasil membuat luka yang sama pada wajah barbarian itu. Bijir memikirkan tempat mana yang akan dia tunjukkan padanya. Pada saat di kehidupannya dulu, Bijir menjadi kenaik magang dan dia dikirim ke Gunung Lerok Etlenoir selama 21 bulan untuk menghadapi situasi hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya, seperti seekor anjing yang dibuang dan dikirim ke pertempuran langsung. Setelah anak-anak di klan Baskerville telah mencapai usia 15 tahun, mereka dibagi menjadi dua, para elit dan para rendah. Saat para rendah mati dalam pertempuran, para elit belajar tentang politik dan administratif. Setelah pengalaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, para rendah mulai membantu para elit dan para elit mulai berkembang di politik dan peran administratif. Dan sesuatu yang menutup celah antara para elit dan para rendah yang sudah berpengalaman adalah Baskerville Swordsmanship Feng tingkat kelima. Hal itu juga yang menjadi alasan Bijir di kehidupannya yang dulu tetap berada di tingkat Feng keempat. Bijir berpikir Hugo mungkin tidak akan membiarkan seorang anak haram sepertinya untuk menjadi seorang elit. Namun saat itu Hugo berkata menjadikan Bijir seorang anggota Kongres. Seorang anggota Kongres akan mengatur dan membuat undang-undang untuk wilayah klan Baskerville, menegakkan keadilan, menarik bisnis untuk masuk ke dalam wilayah klan, dan mengerjakan pekerjaan di balik meja. Sederhananya, Bijir akan diberi tugas urusan besar dan kecil yang ada di klan ini. Bijir saat itu juga heran Hugo saat ini membuat anak haram sepertinya menjadi seorang elit. Alasan Hugo melakukannya karena pencapaian-pencapaian Bijir yang membuatnya 10 tahun di depan daripada para jenius lainnya. Bijir akan menjadi wakil konsul dari suatu kota bernama Underdog. Saat ini posisi konsul dan wakil konsul memang sedang terbuka. Bijir pun menyetujui penawaran dari Hugo tersebut. Bijir juga mengatakan hal penting tentang situasi tambang rubi yang terjadi di klan Morgul. Oleh karena itu, Hugo memberikan hadiah pada Bijir. Hugo pun menyuruh Bijir untuk mengatakan apa yang dia inginkan sekarang. Bijir pun mengatakan keinginannya. Jika permintaan ini terlalu sulit bagi Hugo, Bijir berkata tidak perlu untuk mengabulkannya. Namun, Hugo langsung menuruti keinginan Bijir. Hugo percaya Bijir tidak akan melakukan hal konyol. Berapa kali pun mendengarnya, Bijir masih belum terbiasa. Hugo memanggilnya sebagai putranya dan juga mengabulkan keinginan Bijir. Di kehidupan sebelumnya, hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Setelah pertemuannya dengan Hugo, Barrymore mengantarkan Bijir. Barrymore juga menyampaikan bahwa kepala klan sangat menyayangi Tuan Muda Bijir karena kepala klan tidak langsung menempatkan Tuan Muda Bijir ke dalam pertempuran nyata dan malah memberikan posisi sebagai konsul. Barrymore yakin kepala klan sangat menghargai Tuan Muda Bijir. Menurut Bijir, lebih baik seperti ini jika dia bisa menggunakan otoritas barunya sebagai konsul dengan baik. Bijir bisa meningkatkan skillnya sendiri menjadi lebih hebat dengan cara yang aman. Bijir tidak peduli dengan pekerjaannya sekarang karena ingatannya tidak akan pernah hilang. Ingatan saat Hugo memenggal kepalanya. Aku akan membuatmu merasakan hal yang sama. Hugo Baskerville.